Blang dum blang dum blang. 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 Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak. Lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Enggak, jadi gini nih, terutama Benny lah ya kan, musik semuanya sih. Nyambung kan, balik lagi kemarin tuh sempat ngomongin di video sebelumnya tuh kan, ke gue bilang, kalau bangsa yang bisa maju itu SDM-nya adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya sendiri gitu kan. Wih, jas merah. Jas merah. Padai. Kampanye doi. Nah, tai, Gua nggak punya jas merah, Bang. Iya. Ini kan gini, jadi bagian dari sejarah itu kan adalah sebuah kebudayaan ya kan. Kebudayaan kita itu adalah bagian dari sejarah kita gitu. Nah, dalam hal ini pelestarian budaya dan kaitan dengan pendidikan seni di sekolah itu sejauh mana sih? Waduh. Berat ya. Gua akan Ente nanya, mulai Boy. dari Sahril Hah? nih. Enggak, gua nanya. Boy, ente nanya. Iya, gue nanya. Lu nanya ke siapa? Lu nanya ke mana? Ke semuanya. Semuanya lah, semuanya. Jadi pertanyaan lu apa? Tadi pelestarian. Oh, buset, boy. Dah. Serang dia. Iya. Gua menangkap jadi gini. Gua sih kalau lu ngomong bagaimana sih mengajak anak-anak kita untuk kenal budaya sendiri gitu kan. Gua itu mulai dari kelas 4 SD udah ngenalin anak-anak dengan budaya sendiri. Jadi kelas 1, 2, 3 itu masih basic. Nah, kelas 4 itu udah gue kenalin sama seni lokal. Karena kalau di Jakarta ya kita ngomongin lenong. Gua geber itu anak-anak pengetahuan tentang lenong, tentang palang pintu, tentang silat, tentang gambang kromong, tentang topeng, itu gua geber di kelas 4. Ya. Nah, outcome-nya ya tetap pakai dalam artian pakai bahasa Inggris, tetap pakai tetap pakai pembelajaran modern, tapi setidaknya gue tidak berharap bahwa anak ini akan suka. Gue nggak pernah berharap bahwa anak ini akan suka. Jadi tugas gue hanya mengekspos, membuka mata, mengekspos mereka dengan seni tradisional. Masalah nanti mereka suka atau enggak itu pilihan mereka. Setidaknya mereka tahu dulu ini ada di Jakarta. Pada saat lo memberikan materi tersebut, lo menggunakan bahasa apa tadi? Bahasa Inggris? Bilingual. Bilingual. Lo salah, Ki. Lo kalau ngomongin lenong ya pakai bahasa Betawi. Biar dapat sensinya dapat. Gua tetap gini, dalam arti gini, Bang. Gua pertama mengekspos dulu. Jadi ada tahapannya, mengekspos dulu ini. Saya akan tanya, Pak, ini bagian itu apa sih, Pak? Pak, ini apa? Agak mau kalah banget. Dia murid tuh kasih ini Ki, kasih kata baba tuh, kasih kata baba tuh. Baba caing. Keren tuh. Tapi emang begitu. Jadi kalau gue ngomongnya pakai bahasa Inggris sama Indonesia, Bang. Kejelasin ya, karena kan dengan gue mencoba untuk dari sesuatu yang dekat sama mereka dulu gitu loh. Iya. Masalah nanti ketika kayak kita bikin pantun Betawi ya, gue ajarin bahasa Betawi juga, Bang. Ada-adanya udah. Yang ngomong lu gue itu gue kasih. Gue bilang sama mereka, lu gue itu dalam Betawi bukan berarti kasar. Lu gue itu sama kayak kamu dan saya. Sama kayak you and I dalam bahasa Inggris, sama kayak ente ane dalam bahasa yang lain gitu loh. Jadi ini bukan bahasa kasar. Kalau bahasa Inggris tuh miskin. Bahasa yang paling miskin. Bahasa yang paling kaya itu Indonesia. Ngomongin apa? Coba. Bahasa Jawa, Romo, bahasa starapnya antara kita, ya kan? Koe, kon, ya kan? Tapi kalau bahasa dengan atasannya kan nggak ngomong kon, panjenengan. Nah, itu Indonesia tuh, wah. Gokil, kalau ngomong bahasa banyak. Ngomongin jatuh aja. Apa jatuh bahasa Inggrisnya? Fall. Apa? Hah? Fall. Fall kan? Fall kan? Udah jatuh.
mau jatuh tengkurap kayak, mau jatuh celentang kayak, jatuh pokoknya. Kan bahasa Jawa ya kan, ya, mengkurap, ya, jelentang, jelengah, lu banyak banget. Jatuh bocah, jatuh. Iya. Banyak. Makanya Indonesia tuh kaya bahasa. Cuman kita tuh kadang-kadang ya kita tidak pernah, makanya kan sekarang pemerintah tuh menggalakkan dengan adanya bahasa daerah. Ya kan? Bahasa daerah. Cuman seberapa inikah sukseskah bahasa daerah itu gitu. Mungkin kalau yang kayak Depok ini kan antara Jakarta dan Jawa Barat, antara Sunda sama Betawi ya. Yang lebih banyak bahasa Betawinya ketimbang bahasa Jawa Baratnya, walaupun secara agraris dia masuk ke Jawa Barat. Ya, berarti bahasa Jawa Barat, tapi bahasanya bahasa Betawi. Gua nggak ada bahasa Sunda, ya kan? Gitu. Nggak ada. Iya. Ya sama kayak murid tapi gua memang kasih pantun Betawi, palang pintu hilang. Pada gak ngerti. Tapi memang sih apa yang lu ngomongin tadi memang ada, setiap sekolah juga pasti ada gitu. Tapi itu sebatas euforia aja sih, gua anggap. Nggak ngede banget. Udah, pasti dulu nggak ada. Mereka nggak ini. Ya pengetahuan aja. Ya misalnya lu ngomongin apa nih? Ya musik atau kalau kita kan ada temanya tuh, biasanya tuh per tema ya. How we express ourselves, ya kan? Bagaimana mengekspresikan dari musik ini. Tapi memang ya. IB banget ini, IB banget. Tema gitu. Ya. Ayo. Gue demen nih. Ya kalau gue dari kelas 4 sih beran. Jadi anak-anak kelas gue setidaknya gue mengekspos dulu sama materi yang ada. Masalah nanti dia suka apa enggak belakangan. Sampai lanjut ke kelas 5, kelas 6 masih ada materi tradisional. Bahkan di kelas 6 itu gue ngajarin tarian tradisional Betawi. Ya kan lu kan guru tari dulu. Ya iya, kan gue kan seni tari. Jadi untuk kelas 6 itu ada satu materi pelajaran khusus tari bentuk. Kalau kemarin pernah tari topeng ya. Terus tari sirip kuning. Terus kemarin baru gue lompatin ke Maluku, tari gaba-gaba. Gue ambil ke Maluku dari gaba-gaba. Jadi maksud gue mengekspos itu ke anak-anak. Bayangin ketika gue ngunjukin salah satu video pertunjukan randai dari Padang, itu ditampilin sama orang-orang Hawaii yang multi ras. Jadi ada bule, ada Cina, ada orang hitam, ada orang Hawaii, ada segala macam, gabung mainin kesenian tradisional dari Padang, randai. Pak, itu bukannya orang bule, Pak itu bukannya. Gue dikira mereka, ya iya. Mereka tahu, kalian kemana aja. Apa nunggu diambil sama mereka baru kita belajar ke mereka? Kan gue bilang gitu. Ini yang gue pakai, gue hajar dari kelas, gue hajar dari seperti itu, kenapa nih orang-orang bule mau nari Indonesia ya? Kenapa kita nggak bisa? Kenapa dia bisa? Jadi gue ajarinnya ke situ. Jadi lebih pertama dibangun dulu cintanya, baru kita kasih materinya. Jadi dibangun dulu cintanya, dicolek dulu cintanya, baru kemudian mau bisa, ayo kita belajar. Mau bisa, ayo kita kerjain gitu. Jadi kalau kata bahasa IB-nya make them inquirer. Dibikin ini dulu, dibikin curious, dibikin penasaran. Kalau gue sih gitu, Bang. Mungkin salah satu yang Bang Saril kerjain juga tuh bagus, Bang, yang pakai suling, Bang. Lu ngajar pakai suling, nembang itu tuh keren tuh, Bang. Tapi memang kalau untuk materi biasanya kita ada sih ya setiap sekolah ya, khususnya untuk sekolah-sekolah yang memang udah maju gitu kan. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu gua jadi mentor 2FB exhibition itu tentang masalah permainan. Jadi gue mengangkat bagaimana permainan-permainan zaman dahulu yang ada di Indonesia ini gue angkat kembali gitu kan. Itu sampai segitu ya, itu sampai sempat anak-anak itu riset juga loh. Sampai gue ketemu Bang siapa tuh orang dari IKIP juga, dosen. Lu masih kenal lagi orangnya? Siapa? Dia, gue lupa Bang siapa, gue lupa itu ya. Bang Dul. Ya, pokoknya Bang siapa lah. Expertnya gitu kan, expertnya. Jadi memang aduh kemarinnya gitu. Kalau sekolah tuh turunan tema. Winda. Winda gitu.
Jadi apa ya? Kalau sekarang kan yang Kurtilas kan sekedar apa ya? Bukannya mereka tidak ada buku paketnya tuh, apa pelajaran kebudayaan Jakarta gitu, kebudayaan Jawa Barat itu ada kan, KTSP-nya apa bukunya tuh di K13 dan sebagainya. Cuman sejauh mana itu produktifnya, itu doang sih. Kayaknya cuma sekedar apa ya? Mereka hanya menghafal buku semua. Gitu. Iya. Balik lagi ke sumber daya manusianya, Bang. Kan kalau di kurikulum 13 yang di SD itu kan yang ngajar kesenian kan itu guru kelas. Yang tadi gue bahas sama Benny di awal. Kalau manusianya gini, Ki. Manusia itu akan bisa berjalan kalau sesuai dengan ada protap, peraturan yang sudah ditetapkan. Dari atas ke bawah. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Harus begini, gitu. Cuman juga buat peraturannya ya harus jelas. Harus jelas, nggak bisa. Harus jelas, gitu. Itu ngomongin kebudayaan kan banyak. Iya. Kalau Benny gimana, Ben? Nah, Tapi kalau gue ya dari gini, kurikulum Kurtilas ini menurut gue jadi agak berubah sebenarnya dibandingkan 2006 ya. Terakhir 2006 kan sebelumnya ini kan ya. KTSP ya. KTSP. Nah, 2006 itu syarat banget sama daerah. Konten lokal, iya. Iya, dari kelas 4 kalau nggak salah. 4 kali 3, 4 kalau nggak salah deh. 4, 5, 6 tuh. Karena mereka, entah bermain, entah bernyanyi, lagu, bisa tuh 3 tuh. Lagu daerah, lagu Nusantara, sama lagu wajib nasional. 3 itu tuh yang yang digeber. Nah, masuk ke Kurtilas ini berubah tuh semua tuh. Gitu. Jadi emang gue bilang sayang juga, tapi itu yang 2006 gue pakai sih ininya, soul-nya gue pakai, kontennya gue pakai gitu. Walaupun KD-nya berubah, tapi si kontennya gue pakai si lagu-lagu daerah gitu. Dan emang lagu daerah gue kayak untuk kelas gede lah 4, 5, 6 itu gue kasih lihat sih beberapa artis Indonesia yang nge-cover lagu-lagu daerah. Dan cover emang gila-gila gitu. Gue kasih dengerin. Tadi yang Rizky bilang, mau mereka suka atau enggak, bodo amat. Buat gue sih gitu, terserah lo deh suka apa enggak. Tapi ini materi ini lo dengerin nih. Ternyata lagu daerah tuh nggak sekuno yang lu, nggak sekuno yang lu bilang, norak, nggak enak lagunya. Ternyata dibawain sama kalau ada satu yang gue suka tuh, namanya Deredia. Itu Deredia. Gue bilang, lu bayangin lagu Ayam Den Lape, lagu apa segala macam, anak kambing terus dibawain sama mereka, kan gila gitu gue bilang. Jadi jazz gitu ya. Iya jazz 70-60-an lah, 80. Iya, jazz jadul. Kayak jadul. Nah, itu terus begitu gue dengerin terus gue tanya menurut kalian gimana? Mereka kebanyakan yang jadi jazz gitu ya Pak gitu. Mereka bisa mengapresiasi lebih sih gitu dibanding gue kasih denger lagu yang dung teng yang aslinya gitu ya. Aslinya mereka mungkin dengerin, aduh gitu. Males kali denger. Iya nih apaan sih lagu gitu kan ya. Maksud gue bukan berarti akhirnya lagu daerah atau daerah itu jelek, enggak. Cuma maksudnya anak-anak ini kan mesti ditarik dengan sesuatu yang dekat sama mereka dulu gitu kan. Packagingnya. Iya. Begitu mereka udah suka sama yang modern, tapi lagunya lagu daerah, mungkin nanti suatu saat mungkin dia akan ketemu, oh ternyata nih lagu aslinya seperti ini gitu. Tapi untuk mereka, untuk nyari. Iya, untuk attract mereka suka lagu daerah, buat gua pribadi nggak ada salahnya lu kasih yang cover version gitu. Nggak ada masalah sih kalau menurut gua. Jadi mereka juga menghargai bahwa oh ternyata lagu daerah tuh keren gitu. Padahal mereka kalau mungkin mereka dengar lagu yang aslinya duluan, mungkin mereka langsung yang ya apaan sih Pak, gitu kan. Iya, gitu. Karena emang gue lihat teman-teman gue yang tari itu, ya mereka kalau tari, mereka kadang-kadang lebih struggle kali ya. Kalau tari kan lu harus sesuai kan. Tari lu harus sesuai dengan, nggak mungkin dong. Lu tari Betawi bikin modern gitu. Iya, yang ada jadi nggak dapet gitu. Jadi rusak gitu kan. Nah, gitu sih. Jadi emang
ya kita sebagai guru seni emang harus ini sih kreatif dan gimana caranya memancing mereka untuk suka sih gitu. Tapi secara kurikulum sebenarnya kurikulum kita Udah disiapin. udah disiapin sebenarnya. Cuma tinggal kita aja yang lu mau nggak nih gimana caranya biar ini bisa masuk dulu ke otak anak-anak ini gitu, caranya gimana gitu. Kalau gue sih gitu. Oke, nambahin nih. Amran, jawab Amran tuh. Boleh, Bang Amran, boleh. Nambahin. Boleh dong. Iya. Enggak, jadi tadi gue sepakat tuh kata Benny ya, ada adaptasi zaman lah untuk kesenian budaya kita sendiri gitu kan. Untuk beberapa hal yang tentunya bisa diasimilasi lah dengan perkembangan zaman kan. Terus yang Rizky bilang juga tadi masalah orang luar kok bisa perform budaya kita, apa nunggu mereka dulu yang perform. Itu kalau menurut gue sih sama aja kayak kita ngelihat budaya orang luar gitu loh. Buat kita kan karena kita nggak ada di sini budayanya, jadi buat kita menarik. Sama dengan hal mereka, karena mereka nggak punya budaya itu, mereka anggap itu menarik. Tapi kan yang jadi permasalahan adalah masalah kita melestarikan itu kan. Satu hal gini, sekarang lu diajarin di sekolah. Kalau yang gue lihat di sekolah-sekolah negeri, kebanyakan tuh sekedar teori. Dari mulai musik segala macam, alat musiknya nggak ada. Lu mau main gimana? Jadi cuma tahu doang kan nama alat musiknya apa. Nah orang emang cuma butuh nama alat musiknya doang, tapi secara pengalaman merasakan alat musik itu sendiri nggak ada gitu. Seperti seni mungkin seni tari dan segala macam, cuma mungkin diajarin kesenian tari dari ini, rumah adat dari ini segala macam. Tapi mana nih pelaksanaannya, prakteknya mana? Hampir nggak ada gitu loh. Dan itu cuma jadi bahan tes di sekolah aja. Kan yang namanya seni itu Enggak. Iya. Bener. ya kan yang Malu mah nggak mulu Ki. Bilang iya apa Ki? Proses mulu. Iya. dah tuh mungkin. Iya. Ki. Domblang. Geng. Gila. Iya. Kalau diskusi ya mulu agak jalan diskusinya, Bang. Enggak. Semua menolak mulu dong. Ya nggak apa-apa, biarin aja udah kayak gitu, Boy. Islam Protestan. Yo itu agama baru tuh Islam Protestan. aliran halim itu. Iya. Tapi potongan rambut gua keren kan, men ya? Iya, keren Ki. Kayak baik. Gua mau ikut kayak lu Ki. Gimana Ki? Belakangnya gimana Ki? Lihat Ki. Potong rambut Ki. Belakangnya gimana? Biasa, Bang, biasa. Asik. Itu namanya apa Ki? Belah apaan tuh, Ki? Belah apaan? Gue potong pinggir doang, Bang. Kita bilang potong pinggirnya aja, rapihin. Gue bilang gitu. Potong pinggirnya aja, rapihin. Enggak, ini namanya model apa rambut lo? Mohak. Oh, mohak. Mohak halus, Mohak itu. ya. Mohak Iya. halus. Mau kasar gimana mau kasar? Bagus juga. Nah, itu dia. Yang kayak sikat tuh, semua Yoi. doang. Habis tuh kayak sikat, mohak. Kayak duren kasar. gitu, duren. Yoi. Ini kan masih bisa gue kesampingin tuh. Ini masih boleh masuk sekolah. Jadi apa jadi bahas rambut? Rambut belum pernah ngomong. Modern, seni. Iya. Modern seni. Wah, ini gimana? Bang. Iya. Sakit lu. Banyak makan kapur. Iya. Iya, jadi gitu, Ki. Jadi yang namanya seni Apa kan jadi gua? butuh, Ki. Butuh, Ki, yang namanya seni. Ya kan? Budaya Butuh juga apa? sama, Butuh apa? Ki. Butuh sarana ekspresi. Ya kan? Sekarang Oh. lu kalau dikasih materi latihan kagak pernah tampil gimana? Iya. Iya kan? Kalau gue mah tampil. Nah, Lah, gua nggak tampil. Gue nggak ngomongin lu, sekolah lain nih, sekolah Gue mah negeri lain. tampil. Negeri lain. Lu, Ika tampil. Lu mohok. Ais tampil. Malah Ananda tampil. Kurang apa kita? lu mohok duren. Kalau lo ngomong kan, nih Cikal tampil. Iya. Playground of Andalas tuh gue yang mulai kan. Hitung.
Pitung. Pitung gue yang mulai suka. Iya kan? Kenapa dengan Iya. Pitung? Ada apa dengan Pitung? Ada apa dengan Pitung? Lo tanya dia Kan Pitung. gue yang bikin. Eh, Nggak, jadi gini, kalau dibilang sekolah-sekolah yang lain, sekolah mungkin yang level-level sekolah negeri itu mungkin nggak kelihatan berat karena kita nggak di dalamnya. Tapi yang gue lihat dari sekolah anak gue, yang si anak gue yang nomor 3 ini, dia rutin tiap kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali ada assembly per kelas juga sama. Dan mereka harus tampil seni tradisional. Itu sih kemarin gue sempat ngajarin tarian apa ya, walaupun nggak jadi tampil karena keburu corona, kita bikin tarian Betawi, latihan sama gue. Ini memang ada kayak bulanan, tetap ada. Jadi memang gue nggak tahu ini program di semua sekolah negeri jalan begitu, atau cuma di sekolahnya anak gue aja gue nggak tahu. Ya, tapi memang kalau kita prasangka baiknya sih, sudah ada jalannya ke sana, tinggal bagaimana orang-orang di dalamnya mengeksekusi itu. Nggak, satu Balik lagi nih, lagi Ki. yang pernah lu bilang. Apaan? Ada will nggak? Ah, nggak, tapi gini Ki, will-nya itu bukan cuma dari sektor pendidikan loh dalam hal ini. Sekarang gini Ki, Wih, serem nih. sekarang gini kan, kalau lu lihat nih di Thailand lah ya, dia pasti di tempat-tempat tertentu tuh ada pertunjukan budayanya dia. Dan itu jadi sarana ekonomi di sana. Orang mau tampil karena ada, sekarang gini loh, sesuatu yang ada faktor ekonominya, pasti banyak minat. Lady Boy Thailand ya. Lady Boy. Anjir. Atau kayak iya sekarang gitu. Nyobain belum? Nyobain belum? Batangan boy. kan lu tadi yang contohnya Thailand kan ya, kalau Thailand kan yang terkenal ya Lady Boy, gimana sih? Ih kagak boy, seni-seni pertunjukannya mereka lah banyak lah, nggak cuma itu boy. Dah. Ya udah gue ganti negaranya. Ya, ganti. Chili. Kayak di Jepang boy. Ayo lu ngomong apa lagi lu? Itu setuju. Kayak di Kan Jepang Kamen boy. Rider gua berubah gitu. Iya bukan Kamen Rider ya boy. Sekarang gimana nih? Ini gini. Orang kita kalau ke Jepang pengen banget pakai kimono be. Cuma buat difoto doang. Itu loh. Ya. Satu hal itu kan bagian dari budaya men. Iya kan? Iya. Sekarang orang Pengen luar banget kemari. pakai baju ninja gitu ya. Orang luar kemari. Coba mau kagak lu pakai baju Dayak? Iya karena Iya, Allah. buat belahan ya. Bisa. Kelihatan belahannya, Boy. pakai Masa koteka, orang koteka. pakai koteka. Iya sekarang gitu aja dibalikin persepsi gitu aja kan. Di sana jadi bisa ada industri untuk nyetak kimono segala macam, musik mereka laku. Gitu loh. Jadi harus ada Kita juga ada, Boy. apaan? Kita juga ada, Boy. Di Jogja. Lu mah protes mulu lu. Gantian. Gua kena. Gua diem dah. Sensi, begitu aja sensi. Lanjutin Bang, gue setuju sama lu Bang, sebetulnya Bang. Cuma gue mau ngecakin aja. Lah, diem lanjut Bang, tadi terusin yang Jogja lah gimana. Ayo mana Jogja? Bakpia. Iya. Setiap daerah kan, kalau lu bilang kan setiap daerah yang industri wisata pasti ada kan. Ya contoh Jogja, itu udah ada ya kan, Semarang dan sebagainya. Ya kan. Bahkan gue nggak tahu kalau daerah-daerah yang lain. Tapi kalau di Jakarta, Jakarta juga udah mulai sih. Cuman ya itu gitu-gitu aja sih. Nggak ada Jakarta, Bang. Jakarta misalnya, ya kalau pakai baju pangsi, baju ini. Sekarang ya, gini di satu babakan aja tuh, satu babakan. Ada Iya. ada apa namanya yang buat pagelaran Ki, yang buat pagelaran apa Ki namanya Ki? Iya. Pagelarannya ya. Iya Panggung, panggung. ya. Panggung. Hmm. Gua nanya sama orang situ kan. Itu kapan ada pertunjukan, Bang? Iya belum ada jadwalnya. Ada seminggu lagi gua dateng waktu itu. Ini ada yang latihan nggak, Bang? Ya lagi kagak ada hari ini. Lu kapan mau latihan? Kapan ada pertunjukan? Orang gimana mau lihat coba lu? Dari segi kayak gitu aja nggak ada sesuatu yang rutin. Berarti kan daya tarik masyarakat nggak ada dong. Enggak. Sekarang diganti, Boy. Udah nggak ada lagi pentas-pentas gitu. Nggak boleh, haram. Tokai. Ya iya bener kan?
Kalau maulidan boleh, kalau zikir boleh, wirid boleh. Tapi pentas begitu nggak boleh tuh. Salah satu peninggalan nenek moyang yang kurang diterima oleh agama. Udah keluar berarti kalau gitu. Gue dari Sahil kata nonton mana bokep ya. tuh. Geng, geng, Telat geng. tawanya anjing telat itu. Tapi suaranya kencang banget sampai kedengeran kemari. Iya. Iya, Boy. Jadi gimana Mas tuh? Guru, Mana Mas Guru? Mas Guru tadi nanyain kapan tuh gue kirimin link Zoom. Kalau emang sempat dia nongol nih kayaknya. Siapa ya? Ah. Arif. Mas Mana? Guru tadi nanyain gua. Gua Mas Guru kapan siapa? itu? Mana Mas Guru? Arif. Arif Ada Tokai. ada? Belum. Belum ada. Tokai. Udah gua kirimin linknya, tahu deh emang enggak apa dia. baru nih, baru ini deh. Paling Baru jawaban, tahu tadi. Ki balasannya paling ntar, nah. Iya, Iya. iya tuh Leo. Aduh. Ya gitu. Nah. Ya, sarap deh. Iya tuh Leo. Ya jadi gua setuju Mas Aril bahwa sebetulnya di Indonesia hal begitu udah jadi komoditi juga sih, Imran. Mungkin lu yang kebanyakan jalan ke luar negeri kali, Imran, kurang-kurang jalan ke Indonesia kayaknya. Kagak, Ki. Gini, Ki. Kalau lu ngelihat itu cuma di Jogja doang, Ki. Cuma beberapa tempat di sini, Enggak. Ki. Enggak cuma di Jogja. Enggak, gini loh. Maksud gua Yes. dalam satu hal yang rutin gitu loh. Pertunjukan budaya dalam satu hal yang rutin. Ini nggak ada. Kalau di Jogja oke lah, Bali oke lah. Coba lu lihat, waktu gua ke Makassar, waktu gua ke Papua, waktu gua ke Palembang, waktu gua ke Belitung, mana Bayang, ada? kalau gua ke waktu gua ke Padang tampil Randai kok. Rutin tampil mereka. Iya, Di maksudnya Jakarta cuma di pun beberapa ada. tempat Itu sih. rutin. Enggak, berarti tergantung budaya yang kuat nggak mempertahankan budayanya. Setuju gua Mas Aril, setuju. Misalnya kayak Aceh, ya kan. Biasanya kalau sekolah Aceh tuh, sekolah-sekolah Indonesia Aceh tuh, masih pada ya tarian Aceh mulu pasti tarik itu mulu dah. Wih, ale gitu. Terus setiap sekolah pasti tampilnya Bang. ya Bola. ibaratnya kayak gitu. Ya. Sampai mahasiswa pun kayak gitu lagunya, ya kan. Padang oke, gitu. Mungkin tergantung daerahnya sih seberapa banyak, seberapa besar pengaruh budayanya gitu terhadap lingkungan masyarakat gitu kan. Tergantung daerahnya. Tergantung kepala daerahnya berarti. Iya, tergantung daerahnya. Iya, maksud gua. Tergantung Tapi gubernurnya kalau nih, ngomongin gubernurnya. Sorry. Kalau bicara kesenian, seni musik dan seni tari untuk Halo, Boy. yang di Ditungguin, sekolah. Boy. Itu ditungguin, Boy. Coba linknya lu klik lo, Boy. Sekolah, Gabung, ya. Boy. Bentar, Boy. Kangen. Enggak, Ya, kebanyakan Iya, itu ya. Assalamualaikum. tidak, ya apa ya, bukan enggak ya, kurang kali ya, apa gimana ya, yang selalu ditampilkan orang ini terus, yang beraroma agamis, Nah, jangankan Wah. madrasah, Bahaya, ya kan, Ri. SD pun, Bahaya. SD pun Besok di band seperti nih itu. guru kampung nih. Ya enggak, memang kalau bicara senior yang selalu tonjolkan apa, Marawis, Hadroh, itu terus gue bilang, enggak ada yang lain ya, gue bilang, masih banyak kesenian. Setiap Soalnya gini, Bang. ya enggak, setiap yang gue lihat itu di buklet ya, wah alatnya Mahadoro, Marawis. Gue bilang nggak ada gitar, piano gitu, biola gitu. Yang keren dikit lah, Hadroh capek main tabok. Gendang tabok. Tapi emang Jadi bener. kan biasa, emang Iya. iya itu yang gue apa ya, gue temuin gitu, beberapa gue temuin sekolah-sekolah gue temuin, nggak seluruhnya sih, memang tidak seluruhnya, tapi yang sering gue temuin itu seperti itu. Ya. Iya, Emang ya, jadi kita alat musik tradisional emang tapi sesungguhnya mahal banget tuh. wah iya Jadi benar. jadi kayak sekolah, jadi kayaknya yang tadi menjawab tadi Amran bilang itu karena di sekolah gua pun nggak ada gitu. Jadi apa namanya memang apa namanya alat musik tradisional tuh udah banyak banget, terus mahal menurut gua mahal gitu. Jadi kayaknya emang agak sulit juga sih ya gitu kalau emang mau merasakan vibe yang sesungguhnya gitu. Misalnya kita ngomong apa namanya Betawi gitu ya kan, Betawi ada gambang kromong aja banyak banget alatnya cuy. Iya. Ya kan? Ya mungkin Iya, kalau ngomong ini Bang, mungkin atau sudah punah kali ya.
Iya, guna atau hanya tertentu gitu. iya, terus Mungkin misalnya dari segi apa? budaya. Iya. Woi, gua cabut sebentar ambil paket dulu. Ambil Paket pada apa, paket Ki? dari Gojek sebentar ya. Oh, di Ki, depan ya. Paket jamu. Ntar gue unjukin. pon. Ntar lu gue ambil dulu. Ki, jangan lupa nasi kucing, Ki, nasi kucing. Mana nih Ya. Arif nih? Nggak ada itu. Suruh Iya. ngeklik link kagak masuk dari tadi. Ben, Iya. Ben, gimana Ben? Iya, Ben, kayak tadi, kayak si, kalau menurut gua agak kayak cikal lah. Cikal kan alat tradisionalnya lumayan kan. Ya nggak banyak banget sih. Cuma Iya. maksudnya ada yang berbau tradisional lah gitu. Gua nggak tahu sekolah yang lain ya gitu. Karena emang menurut gua itu mahal sih. Satu set angklung aja mahal kan. Angklung yang bener ya. Angklung Iya. yang bener mahal loh itu. Gitu. Bukan angklung yang pajangan ya, pajangan mah murah gitu. Cuman angklung yang bener gitu, yang sekelasnya Ujo aja gitu deh. Oh itu mahal banget setahu gua. Jadi emang agak sulit juga sih. Jadi ya guru-guru kayak model gua gini yang apa namanya alat yang terbatas, jadinya harus apa ya? Harus kreatif lah. Harus kreatif entah ya itu ngajarin dia jadi kreatif aja. Dia agak bingung juga bentar mau ngajarin alat yang benar gitu. Kita main apa misalnya apa kendang gitu. Gila, gue mesti nyiapin berapa puluh kendang untuk anak main bareng-bareng kan? Nggak mungkin kan? Ya. Gitu. Jadi emang agak sulit juga sih kalau emang harus yang benar-benar Ini satu pas set gitu. ya. Misalnya gini, Set. satu kan kalau bicara anggaran pendidikan itu kan berapa puluh triliun, berapa persen tuh? Ya kan 20% kalau nggak salah. Ya kan? Anggaran pendidikan itu 20% lumayan tinggi gitu kan. Iya. Misalnya kalau kita mau menggalakkan untuk sekolah-sekolah yang di bawah naungan pemerintah, bisa sih. Misalnya alat seni apa gitu kan, dibeli tuh. Nah, tapi untuk wilayah Jakarta Selatan atau mana di Jakarta atau per apa ya nanti tuh teknisnya gimana terserah. Tapi gua rasa sih bisa, misalnya kayak angklung, kayak kolintang yang masih dimainkan, kayak rindik yang masih bisa dimainkan. Anggap sih bisa ya. Mungkin kalau kayak gamelan Jawa yang dari Kuningan itu, wah itu gila sih. ya itu agaknya gila emang. Ya memang ya gue bilang kalau seni itu ya sangat namanya seni ya harganya tak terbatas. Iya benar. Iya harga seni terbatas. Cuma kan gimana caranya kita mau ini ya lagi-lagi misalnya kayak tari lah, ya kan di Jakarta ya tari aja masih. Lo Jakarta banyak banget tarian lo. Banyak. Ya. Banyak. Banyak ya kan. Cuman ya beberapa yang paling yang sering dianuin. Tarian striptis, tarian Betawi, hip hop. Ki, itu ada Kopi suratnya. paku. Ki, ada Kopi budaya. Suratnya ada itu, Ki. Suratnya. Wis apa Ini tuh? murid gue bikin jamu, Pon. jualan jamu, gue beli biji loro telu jamu, kunyit asam jahe. Itu promosi. Ada promosi lah. Ini jahe doang. Ini keuntungannya disumbangin buat ID. Ini buat ngapain? Murid gue. Ini kan ya jamu, ini bagian dari budaya yang nggak mesti dilupain. Ini anak murid gue yang jual, yang bikin. Mereka tidak melupakan budaya, men. Anak murid gue tidak melupakan budayanya. Ini Beras kencur, budaya beras ini. kencur. Yo, Oh iya. Ini produksi Satu botolnya berapa? Hah? Satu botol berapa? 20.000. Hah? Nyari untung 20.000. banget tuh. 15.000 lu nyari untung juga lo. Nah, maksud gue, ini nyambung dengan apa yang kita omongin, bahwa murid-murid gue tidak lupa akarnya. Iya. Bahwa dia, Pak, kita lagi jualan jamu nih. Kenapa jamu? Ya karena jamu. Dia sendiri, sorry, akar kita di situ. Dia sendiri yang buat atau dia sebagai penjual aja? Mereka buat dan jual, Bang. Serius. Coba handmade-nya siapa itu? Itu kencur ya, pas kencur. Yoi. Ini ada. Kirimin gue satu. Gue satu, pilih satu, Amran satu. Wah, susah ngirimnya gimana nih? Nggak bisa ditransfer tuh, coba.
Enak, Boy. Ya. Ya, itu kan salah satu bentuk budaya Indonesia sih, Bang. Setuju gua. Dari makanan, dari rempah-rempah. Ya kan? Mhm. Kalau bicara ngomong Indonesia tuh, apa sih yang nggak ada di Indonesia? Ya kan? Lempar tongkat kayu jadi tanaman, Asik. ya kan? Kong. Ya kan gitu. Apa sih? Cuman kita yang nggak tahu aja mengolahnya gimana nih. Boy, si Arif nggak masuk, Boy. Kagak. Tuh, kagak ada. Dia bilang mau masuk katanya. Masuk kemana dia salah kali. Masuk Gila, masjid sebelahnya kan nyodoy, bener masjid. nyodoy. Yoi, masih sebelah rumahnya kali dia. Musola jadi ruang tamu. Dia kan kalau ada dia pembahasannya lebih aneh lagi, lebih absurd lagi kalau ada dia kan. Iya, iya. Yoi, Tiba-tiba ngomong, Yoi bisa kemana? lihat Uliop. Gokil, Bang. Mana Ki kagak masuk. Tapi gitu sih. Ya, tapi gue tadi kan di Jakarta itu sebetulnya kalau tariannya kan kurang menarik menurut anak-anak tuh kan terlalu tradisional dan ya walaupun beatnya high beat semua, kalau Betawi nggak ada yang slow, itu menurut gue masih terlalu lewat rame dan makanya kemarin gue coba alihin ke Maluku, tari gaba-gaba. Itu kan mainnya step. Itu Ya. kayak hip hop, anak-anak suka banget itu. Ya, benar-benar. Yang main step dan itu pakai kayu, udah kayak ada challenge, kayak dolanan juga. Kayak ada 4 kayu yang kita gebrak-gebrak terus anak-anak lompat di atasnya gitu kan. Iya. Itu challenging menurut mereka, jadi kayak hip hop. Jadi gue pakai variasi. Kalau melulu di embat Betawi, mereka kelas 4 udah Betawi, kelas 5 Betawi, kelas 6 Betawi lagi kan. Gitu. Jadi Ya, tapi gue kan Betawi banyak, Jo. Betawi banyak. Betul. Gue paham. Yang kelas 4 aja gue kasihnya silat, Bang. Gue kasihnya palang pintu. Gitu. Yang kelas 4 gue kasih palang pintu. Yang kelas 5 tari sirip kuning. Yang kelas 6 kalau gue kasih Betawi lagi, pojor di Betawi. Maksud gue pengen gue kenalin ini yang di timur juga ada budaya yang keren-keren gitu loh. Iya. Enak, Boy. Seger. Ngomong doang, kagak enak kalau orang ngirim. Kita ngerasain ya. Iya. Corona. Ada tamu, tuan rumah tuh kalau ada tamu harus nyediain. Nah, ya udah lu kemarin gue siapin ini. Ya, gimana? Ayo bikin tempat gua, yuk. Ayo bikin tempat gua. Lu kirim-kirim, iya kan. Suaranya paling banyak siapa? Jakarta Selatan. Ya kan gua nih 3 orang. Gua, ya kan. Ini. Yang paling banyak suaranya apa? Depok. Gua belum. Mainnya wilayah. Ya beda. Anak kecil wilayah. Iya dong. Kita sesuai dengan fakta. Suara terbanyak. Anak kecil mainnya wilayah. Aku nggak demen, aku ngadu mak gua nih. Potika sini. Lo tambah Arif. Nah. Boy.